dengan segala pertolongan Tuhan di bawah kita kepada minggu demi minggu yang Tuhan sediakan. Kembali kepada Ayub yang telah kita baca bersama di dalam beberapa pasal 26. Kita mulai baca tadi bagaimana Allah yang tidak dapat ditentang masih ngotot. Ayub menjawab bahwa aku sama sekali tidak membenarkan kamu. Pasal 27 ayat 5, sampai binasa aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Ngototnya sampai mati. Itulah kekuatan kerasnya hati manusia. Kalau udah ngotot gak salah, gak akan pernah berubah. Pokoknya aku gak salah. Berani menantang. Sampai kepada Allah pun kita melihat Ayub tetap menentang. Inilah kekurangan Ayub. Mengapa Ayub mendapat bagian ujian yang seberat ini? Lebih ngotot dia, lebih menentang Allah. Kebenaranku ku pegang teguh dan tidak kulepaskan. Hatiku tidak mencela sehari pun daripada umurku. Semakin seorang belum tunduk di hadapan Allah, semakin Allah mengajarnya. Itu harus kita mengerti bagaimana sistem Allah. Kita mungkin mengenal beberapa orang yang pernah menjadi majikan kita, pimpinan kita, dengan sifat yang berbeda-beda. Ada kalanya seorang majikan itu bisa diajak adu argumen, berdebat, berantem bahkan. Ada kalanya seorang majikan itu semakin ditentang, semakin keras seperti Firaun. Musa dengan orang-orang Israel mencoba menentang Firaun. Yang kita lihat, Firaun jadi semakin keras. Dia melihat bagaimana orang-orang Israel mencoba untuk tidak mentaati perintah Firaun. Maka Firaun berkata kepada para mandor, mulai sekarang mereka tidak usah dikasih bahan baku untuk membangun. Artinya mereka harus mencari bahan baku untuk membuat tergala-gala. Kalau kita baca di kitab Keluaran, mereka harus menyediakan bahan. Misalkan kita mau membangun atau membuat batako, ya. Ketika kita mau membuat batako, maka yang ada untuk bahan bakunya, coba kayaknya bapak-bapak yang ngerti ini. Baik bikin batako, yang harus ada adalah pasir, lalu semen, lalu udah pasir sama semen aja pakai air dong. Ada pasir, ada semen, ada air, ada cetakan, lalu kita baru membuatnya. Nah, sekarang bahan-bahannya ini gak disediakan bagi orang-orang Israel. Itu kita Keluaran pasal 1. Baca, ayo. Keluaran 1 ayat. Udah, Ibu tak gaul dulu. Ya, Ibu tak gaul dulu deh. Baca masih cari-cari. Ayat yang ke-12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut
pada orang Israel itu. Ya, ayat yang ke-13, satu lagi, Ibu Takal. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ya, sekarang Pak Ji udah dapat 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ia segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Ya. Dengan kejam mereka memaksa orang-orang Israel, para pekerja, dengan pekerjaan yang berat. Mereka mengerjakan tanah liat dan batu bata tanpa memberikan bahan baku. Jadi mereka mesti cari sendiri, pasirnya mesti cari sendiri. Kalau sama ya, saya nggak tahu bikin batu batanya kayak apa. Mereka mesti cari semen sendiri. Mereka harus cari, dan kita tahu betapa sulitnya mereka mencari air. Di Mesir, kalau kita ke sana, yang ada cuma gersang dan sangat gersang. Gak ada jalanan yang punya rumput, gak ada. Ya, tidak ada jalanan yang punya rumput. Semua kering, semua gersang dan semua debu. Itu Mesir. Mau menggali sumur, mereka akan menggali sumur pada kedalaman di atas 50 meter. Betapa sulitnya air. Dan itu yang harus dihadapi oleh orang-orang Israel, karena mereka mencoba menentang Firaun. Makin keras, makin keras, makin keras. Dan Allah perlakukan mereka makin keras. Nah, itu salah satu sifat. Tadi saya katakan tidak sama beberapa sifat daripada orang-orang yang menjadi pimpinan kita nggak sama. Nah, Ayub anggap Tuhan dapat ditentang, dan ia dengan ngotot sampai mati, aku akan tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Bisa berani sampai mati, aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Kebenaranku kupegang teguh, hatiku tidak mencela, tidak menyalahkan diri, tidak pernah menganggap bahwa ya Tuhan saya salah. Itu enggak pernah. Dan Allah menentang Ayub dalam 39 pasal. Karena Ayub harus ditaklukkan. Jangan anggap bahwa nanti Allah akan lunak pada akhirnya. Enggak. Tidak pernah. Allah tidak pernah lunak karena manusia, apalagi karena kekerasan manusia. Allah tidak pernah lunak untuk dapat memberikan kepada setiap orang yang menentang Allah, ya udahlah gak apa-apa, udah maklum aja. Enggak, saudara. Sampai manusia berdamai dengan Allah. Itu sebabnya dibutuhkan hikmah. Nah, pasal 28, di manakah kita dapat menemukan hikmah? Orang bisa menambang perak, bisa melimbang emas, menggali besi dari tanah, batu dilelehkan dengan tembaga. Orang bisa menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang yang berjalan di atasnya. Pasal 4 ayat 5, tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti oleh api.
batunya tempat orang menemukan lazurit yang mengandung emas murai. Lebih gampang orang mencari batu. Indonesia lagi demam batu. Nanti kalau akan diadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, maka souvenirnya adalah batu. Itu Jokowi sudah menandaskan untuk menyiapkan batu-batu bagi souvenir yang akan dibagikan kepada utusan-utusan luar negeri. Bangga sebab Indonesia itu hasil bumi Indonesia. Mereka bangga karena ya, kalau mau dibilang tanah yang mengandung permata itu cuma Indonesia, saudara. Gali orang temukan timah. Itu penambangan timah. Saya boleh sampai ke tanah penambangan timah, biji nikel. Itu saya kagum sekali melihat bagaimana Allah dengan kebesaran keajaibannya di Sorowako namanya ya. Di Sorowako adalah tempat penambangan timah terbesar di Indonesia. Dan ya luar biasa, itu besarnya areal itu nggak tahu berapa ribu hektar dan dikelola oleh orang asing. Saya seperti yang ada di Papua, mereka punya hak di pertambangan emas. Kalau di Sulawesi Selatan, di Sorowako itu tambang timah. Kalau Malang bagus sekali karena yang kelihatan hanya perbaraannya. Itu api menjulang sampai tinggi dan semua ditutupi dengan biji timah, semua tanah. Kami hanya melintas jalan itu bagus luar biasa, padahal itu jalan di Sulawesi Selatan itu bukan jalan ya seperti lintas Jawa untuk perjalanan ke Jawa Timur, tetapi itu satu jalan yang paling sulit tapi yang paling bagus karena semua ditempati oleh orang-orang asing. Semua rumah di sana adalah rumah orang-orang asing. Gali dapat emas. Ada di hutan dapat batu permata. Diasah menjadi permata yang indah. Terdapat di kitab Kejadian, saudara. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal 2. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatkan manusia yang dibentuknya 9. Silakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan bagai-bagai pohon dan bumi yang menarik dan yang baik dimakan buahnya, dan pohon dimakan tengah-tengah itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada sungai mengalir dari Eden membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Sorja, yang mengalir di seluruh tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, batu, krisobras. 13. Nama sungai yang kedua adalah Gorja, yang mengalir di seluruh tanah. Nama sungai ketiga Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur,
Dan sungai yang keempat adalah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara tahu bahwa taman Eden, begitu banyak orang bisa berkata, itulah Indonesia. Kita nggak pernah bisa pikirkan itu. Karena cuma Indonesia adalah belahan bumi yang terletak pada garis khatulistiwa. Dan setiap yang terletak pada garis khatulistiwa merupakan tanah yang paling subur. Kita nggak punya 4 musim, kita cuma punya 2 musim. Dan kita mempunyai tiap bulan tidak pernah habis buah yang ada di Indonesia. Katakan bulan apa saja pasti ada buah. Sekarang kira-kira musim apa? Rambutan. Rambutan nggak sendiri, ada temannya. Duren. Buah naga. Masih ada yang nggak pernah habis lagi, yaitu pisang dan pepaya. Indonesia diperkirakan adalah taman Eden. Saudara menggali di mana saja, saudara bisa mendapatkan batu yang baru diketemukan, ya, beberapa tahun belakangan ini, 2-3 tahun belakangan ini, orang temukan gali dapat batu. Batu itu dengan harga yang luar biasa. Tanahnya adalah batu. Orang bisa menambang emas di mana saja. Dan sungainya tidak pernah berhenti mengalir. Sekalipun pada masa kemarau. Itu Indonesia, saudara. Karena itu mengapa menjadi incaran seluruh dunia. Indonesia merupakan satu tanah yang boleh dikatakan surga bagi dunia. Kalau mau dipakai kata kitab Kejadian adalah taman Eden. Orang tanam apa saja di bumi Indonesia tumbuh. Kita bangga dengan Indonesia. Tetapi kalau bangsa kita tidak dapat memanfaatkan apa yang bumi Indonesia miliki, itulah sebuah kebodohan. Begitu mendapatkan sesuatu, langsung rame-rame, kejar-kejaran, merampok dengan cara menjadi koruptor. Begitu menangkap ada sesuatu buruan, ada sesuatu yang diperoleh, waduh sudah dikeroyok bareng-bareng. Yang lemah jadi pekerja, yang kuat menjadi pemilik. Kalau saja negara Indonesia dipegang oleh tangan-tangan orang yang benar-benar mengelola menjadi negeri yang paling kaya di dunia. Arab negeri kaya cuma karena minyak. Indonesia punya minyak. Penambangan di seluruh Indonesia, kalau nggak ada BUMN yang curang, Indonesia dapat menjadi negara pengekspor. Tapi karena begitulah. Kalau kita bisa melihat betapa Allah dengan sangat memberkati negeri kita, semua batu-batu permata yang disebutkan justru di kitab Wahyu itu ada di Indonesia. Ada. Saudara pergi ke tukang batu yang sekarang banyak ini, tanya, sebutin nama batu yang ada di Wahyu, coba. Ya, pasal yang ke 20.
Sebutin, kalau saudara ke tukang batu, tanya, Mas, mau lihat dong, itu batu yang namanya batu, kita lihat pasal 20 dari ayat yang ke-18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri, ayat 18, dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar dari tembok kota itu 19 dia 21 ya, dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama adalah batu yaspis, lalu nilam, lalu mirah, lalu zamrud, unam, sardis, cempaka, beril, krisolit, krisopras, lasuardi, kecubung. Tanya mereka kalau gak ada. Semua batu mereka punya. Itu cuma di Indonesia. Pasal 21. Jadi saudara bisa lihat semua kekayaman yang ada di Alkitab ini ada di Indonesia. Kalau Indonesia masih punya orang-orang miskin di bawah kemiskinan, itu karena kemalasan dan kebodohan kita. Mengapa? Orang tidak mempunyai hikmat. Semua batu tadi yang akan kita temukan di tiap-tiap tembok Yerusalem baru secara hurufiah itu ada. Saudara tanya kepada mereka, kepada tukang batu, Mas, mana batu cempaka? Saudara ditunjukkan. Mana batu lasuardi? Mana batu yaspis? Mereka tahu, saudara. Mereka bisa tunjukkan. Hebatnya kekayaan yang ada di Indonesia. Dari batu mereka bersihkan, ditata, ya, tata asahan batu. Saudara lihat begitu banyak di tiap jalan sekarang. Orang-orang pakai gerindra, dia pakai air terus begitu sampai bersih dan mengkilat. Lalu ditaruh di atas lampu dan dia transparan, menunjukkan isi di dalam batu itu. Dan itu yang hari-hari ini menjadi tren di Indonesia. Kenapa? Karena manusia tidak punya hikmat. Pasal 28, kembali ke Ayub. Orang dapat menambang perak, melimbang emas, besi digali dari tanah, batu dilelehkan tembaga. Ayat 20, ayat yang keempat, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Tanah menghasilkan pangan, ayat 5, di bawahnya bongkar bangkir segar seperti oleh api. Ayat 6, batunya adalah tempat menemukan lasurit yang mengandung emas murni. Dari dalam gunung batu, ayat yang ke-10, ia menggali terowongan. Matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Berapa banyak penggali-penggali emas yang tertimbun dalam terowongan. Penambang emas begitu banyak yang terjadi di belahan Indonesia. Mana itu? Yang ambruk gitu, yang terowongannya ambruk. Diberitahu jangan masuk, ini sudah rawan, tetapi tetap masuk dan terowongan itu ambruk. Sama seperti ayat firman Allah. Tapi lebih sukar orang menemukan hikmat daripada menemukan batu permata. Lebih sulit. Tanya kepada samudera raya,
ayat yang ke-14. Dan ia berkata, ia tidak terdapat di dalam aku. Tanya kepada laut, ia menjawab, ia tidak ada padaku. Untuk gantinya, ayat 15, aku diberikan emas murni, harganya tidak dapat ditimbang dengan perak. Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal, atau dengan permata lasurit. Ia tidak bisa ditimbang oleh emas atau kaca, atau ditukar dengan permata dari emas tua, baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi. Hikmat lebih dari semua mutiara. Jadi kalau orang masih demam batu, berarti dia tidak mengindahkan hikmat Allah. Hikmat jauh lebih berarti, ya. Coba lanjutkan ayat 19. Permata krisolit Ethiopia tidak dapat mengimbangi, tidak dapat dinilai dengan emas murni. Hikmat di atas segalanya. Yang berharga di dalam hidup manusia adalah hikmat. Tapi dari mana? Dari mana orang bisa mendapatkan hikmat? Pada Fatsal 28 ayat 27. Ketika itulah ia melihat hikmat. Dari mana hikmat itu? 28. Sesungguhnya takut akan Allah, itulah hikmat. Dalam ibadah penghiburan pada hari Sabtu kemarin, kita belajar tentang manusia tidak dapat dengan segenap hati untuk berada di dalam hidup hari ini, untuk menjadi orang yang cakap menanggung segala perkara. Dibutuhkan hikmat Allah. Ayatnya diambil oleh saudara baca. Saya masih menyimpan Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Cakap, bukan cakep. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina. Apakah engkau melihat orang yang disebut cakap menanggung hidup hari ini, mengatasi permasalahan hari ini, berada di dalam kemelut dunia hari ini? Apakah ada yang dapat berdiri dengan cakap, kemampuan, kehebatan, kepintaran? Gak cukup. Tetapi yang dibutuhkan adalah orang-orang yang cakap karena hikmat Allah. Untuk dapat hidup hari ini, untuk dapat melihat hari esok, kita membutuhkan hikmat Allah. Ayub berkata di Fatsal 28 tadi,